Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salati," andaikan jika telah dikumandangkan azan, "Aqbala syaitanu," sesungguhnya para syaitan itu lari ngibrit-ngibrit, "Walahum duratun walahu durat," dan Rasulullah menginformasikan sesungguhnya syaitan yang lari itu lantaran azan membuang angin begitu sangat besar. Fa idzan taha fa idza waqafa, dan jika azan itu telah selesai, akbala, syaitan itu kemudian datang lagi. Wa idza thuwiba biha, dan manakala iqamah itu dikumandangkan, adbara, maka syaitan itu kemudian lari lagi. Hatta idzan taha wa waqafa akbala, sehingga ketika iqamah itu selesai, datanglah lagi syaitan itu. Datang syaitan itu melihat orang muslimin yang dalam keadaan salat. Fa idza bainahu bainal insani wa baina qalbihi, dan sesungguhnya syaitan yang setelah iqamat itu datang, maka masuklah dia ke dalam jasad muslim yang dalam keadaan salat. Fa dzakara hadza wa hadza, maka kemudian syaitan itu mengingatkan kepada orang yang salat terkait sesuatu yang pernah dia lupakan. Hatta la tadri asalla thalathan am arba'ah, sehingga syaitan itu mengganggu kepada orang yang salat, apakah dia telah salat 3 rakaat atau salat 4 rakaat. Fa idza nasiya sajad, dikala syaitan itu berhasil mengganggu kaum muslimin dalam keadaan salat, maka muslim yang sedang salat itu akhirnya mengakhiri salatnya dengan sujud sahwi. Inilah sebuah panggilan yang Allah berikan, sebuah fadilah. Sesungguhnya di setiap azan dan iqamah, inna atwalan nasi a'naqan yaumal qiyamati al-muadzinun, sesungguhnya leher yang paling panjang nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang sering melakukan azan. Di saat keringat akibat matahari yang begitu sangat pendek di kepala manusia, maka orang-orang yang rajin azan dan mengumandangkan azan itu, dia mampu menyelamatkan dirinya dengan posisi lehernya memanjang atas kebaikan azannya. La yasma'u, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'un nidaa, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidaklah mendengar sebuah azan jinnun wala insanun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang mendengar azan, tidaklah seseorang mengumandangkan azan, tidaklah seseorang mendengarkan azan dari awal sampai akhir, kecuali yang mendengar itu adalah orang, kecuali yang mendengar itu adalah jin, kecuali yang mendengar itu adalah benda-benda yang di sekeliling orang azan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sesungguhnya mereka yang mendengar azan dari makhluk hidup dan makhluk mati, mereka akan bersaksi nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran terkait dengan pahala dan fadilah terkait dengan orang yang mengumandangkan azan. Bahkan ketika banyak yang iri, Rasulullah ketika mengatakan orang yang azan itu diampuni oleh Allah sepanjang dia melakukan azannya. Ketika orang-orang sahabat yang mendengar tentang ampunan orang yang melakukan azan, akhirnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, andaikan orang yang azan itu memiliki pahala dan ampunan, bagaimana kami yang mendengarkan azan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjawab, "Faqulu ma yaqulun." Orang yang hanya mendengarkan azan, silahkan mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Inilah sebuah fadilah yang kalau kita runut berawal dari sebuah kisah yang dituliskan dalam Musnad Imam Ahmad. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mencari sebuah tanda sebagai
tanda panggilan salat. Akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggunakan lonceng ataupun bel. Di saat itu pula salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah, di tengah malam dia bermimpi melihat dua orang datang di tengah tidurnya. Salah satunya berkata, "Wahai fulan, yang engkau bawa itu adalah lonceng. Kenapa engkau bawa itu? Atabi'ani, apakah engkau mau menjual lonceng itu kepadaku?" "Kalla, tidak. Aku tidak akan menjual lonceng ini, lantaran lonceng ini akan aku gunakan untuk mengumpulkan orang melaksanakan salat." Akhirnya temannya yang niat membeli itu berkata, "Ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan sebuah lafaz yang akan engkau gunakan untuk mengajak orang mendirikan salat?" Akhirnya diajarkanlah itu kalimat dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Bangunlah Abdullah itu, kemudian datang pagi-paginya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku datang hanya ingin mengatakan kepadamu, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi dua orang yang mengajarkan aku untuk melafazkan lafaz azan." Akhirnya Rasulullah pun menjawab, "Innaha la ru'ya sadiqah." Sesungguhnya yang engkau mimpikan itu adalah mimpi yang benar. Seraya datang setelah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar, "Ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang dia mimpikan adalah sama yang aku mimpikan tadi malam." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kum ma'a Bilal." Segeralah engkau berdiri bersama Bilal. Fa'alki alaihi, kemudian ajarkan bagaimana tata cara untuk melafazkan azan dalam setiap salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razik dalam kitab Al-Musannaf, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berada di tengah padang pasir dan telah datang waktu salat, seraya dia berwudu atau tidak, atau dia melakukan tayammum, kemudian dia melafazkan iqamah untuk melaksanakan salat, ketahuilah sesungguhnya dua malaikat berada di belakangnya. Dan jika dia melengkapi salatnya dengan azan dan iqamah, ketahuilah sesungguhnya di tengah padang pasir itu, jika dia salat menggunakan azan dan iqamah, tentara-tentara Allah yang berada di padang pasir siap berdiri di belakangnya untuk mengikuti salat yang dia lakukan. Inilah sebagai sebuah fadilah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kita, man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang melafazkan doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad laqad halat lahu syafa'ati. Barang siapa yang melafazkan doa setelah azan berkumandang, sesungguhnya telah halal, aku halalkan baginya syafaat aku nanti pada hari kiamat.